Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Elsa Yutri Laswita dengan NIM 26200074. Yang kedua Nafaisul Marhumah dengan NIM 26200076. Yang ketiga Dini Humaira dengan NIM 26200077. Yang keempat Fioni Nabila dengan NIM 26200084. Yang kelima saya sendiri Naldo dengan NIM 26200091. Dosen pengampu kami Bapak Trisno MPD. Baiklah, kami akan membahas tentang Pancasila dan kewarganegaraan dengan kutip konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Bagian yang pertama, alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika yang akan dibahas oleh Nafaisul Marhumah dengan NIM 26200076. Bagian yang kedua, sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika yang akan dibahas oleh Elsa Yutri Laswita dengan NIM 26200074. Bagian yang ketiga, dinamika Pancasila sebagai sistem etika yang akan dibahas oleh Dini Humaira dengan NIM 26200077. Bagian yang keempat, tantangan Pancasila sebagai sistem etika yang akan dibahas oleh saya sendiri, Naldo, dengan NIM 26200091. Dan bagian yang kelima, esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika yang akan dibahas oleh Fioni Nabila dengan NIM 26200084. Poin yang A. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadikan rambu-rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Apabila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang menjadikan gundah atau tuntutan bagi para penyelenggara, negara akan hancur. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, korupsi akan bersimarajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan-batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk. Pancasila sebagai sistem etika terkaitan dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk. 2. Dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan karakter yang memadai di hadapan para prioritas nilai yang melanda Indonesia sebagai globalisasi, sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak bersejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pilih lain. Kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media, seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, penelatan anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi. Yang keempat, keharusan lingkungan yang
berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapatkan tempat yang tepat di hati masyarakat. B. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. 1. Historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofi Gordelak atau Wentaschong, artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa oleh Presiden Soekarno, disebut dengan istilah berdikasi atau berdiri di kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penantara P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7 pada era reformasi. Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dan hiruk pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. 2. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia, sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. 3. Sumber politis. Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar Grundnorm sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi Grundnorm yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Etika politik mengatur masalah perilaku politik berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. C. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Kedua, manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani. Ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam pada euforia demokrasi. Namun, seiring dengan perjalannya waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan. D. Tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena kolusi, korupsi, dan nepotisme hanya menguntungkan segelintiran orang atau sekelompok tertentu. Yang ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak
dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Nah, setiap prinsip moral yang berlandaskan pada norma agama, maka prinsip tersebut memiliki kekuatan untuk dilaksanakan oleh pengikutnya. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral, yang dibedakan dengan actus humani, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab, sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. Ketiga, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Artinya, menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Keempat, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial, akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa. Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Yang kedua yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika. Nah, berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara, sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara. Sekianlah hasil video singkat dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.